Sinopsis. Kelahiran kembali sebagai penguasa yang bodoh dan memanjakan diri sendiri. Setelah terlahir kembali, Long Xiaoyuan menjadi sangat gembira karena kesehatannya yang buruk di kehidupan sebelumnya. Namun, tiba-tiba ia menemukan bahwa jiwanya berada di tubuh seorang kaisar yang bodoh dan manja. Kaisar yang bodoh ini menempatkan para penjilat di posisi penting sementara mengeksekusi orang-orang yang setia dan jujur. Kaisar yang kejam ini menikahi putra seorang jenderal dan terus menyiksanya. Bagaimana ia bisa terlahir kembali sebagai orang seperti itu? Sang permaisuri cukup tampan dan cerdas. Karena jiwa kaisar sebelumnya tidak menghargai pria yang begitu baik, Long Xiaoyuan akan mencintai pria itu dan menyelamatkan dirinya sendiri. Bab 1. Apa gunanya kelahiran kembalinya? Long Xiaoyuan telah hidup selama 26 tahun di dunia. Dari tahun ke-16 hingga tahun ke-26, ia menghabiskan sekitar 200 hari setahun di tempat tidur, karena ia menderita penyakit jantung yang parah. Meski begitu, dia cukup terbuka. Pada usia 9 tahun, ia tahu bahwa ia akan meninggal pada usia 16 tahun. Saat itu, ia ingin menikmati pegunungan dan sungai-sungai terkenal di dunia sambil menjalani perawatan. Sayangnya, ia hanya pernah ke beberapa tempat, karena kondisinya yang buruk. Ia harus patuh seperti seekor domba agar tidak membuat ibunya, sang ketua dewan, ayahnya, sang wakil ketua, dan saudara laki-lakinya yang 3 tahun lebih muda darinya khawatir. Saat ia berhasil menginjak usia 20 tahun, keluarganya bahkan ingin ia bertunangan. Namun, dia menolaknya. Sungguh lelucon. Meskipun dia baru berusia 20 tahun, dia merasa tidak tertarik pada wanita, yang juga tidak dia yakini. Namun dia tidak ingin menunda mendapatkan gadis yang mungkin diinginkannya. Lebih jauh lagi, dia tidak mendambakan cinta, mungkin karena penyakitnya. Karena dia bosan di rumah, dia mulai membaca semua jenis novel, termasuk buku-buku terkenal di dunia, 4 novel klasik terhebat di Tiongkok, beberapa buku romantis dan supernatural yang terkenal. Kakaknya yang baik akan membawakan setumpuk buku untuknya setiap 2 bulan. Dia menerima banyak buku lagi 3 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-26. Ketika ia membaca sekilas, sebuah buku berjudul The Empress Way to the Throne menarik perhatiannya. Awalnya ia mengira buku itu adalah buku romantis yang ditulis oleh penulis yang tidak dikenal, jadi karena saudaranya yang memberikan buku itu kepadanya, ia pun memutuskan untuk membacanya. Namun, dia tampak aneh setelah beberapa saat, karena buku itu ditulis dari sudut pandang sang permaisuri, yang agak aneh. Itu karena sang permaisuri adalah seorang pria, bukan seorang wanita. Di awal buku, sang permaisuri diantar ke istana kekaisaran. Sebagai seorang pemuda cakap dari keluarga terhormat dan satu-satunya putra sah keluarga itu, sang permaisuri dipaksa menikah dengan seorang pria di istana, karena kaisar curiga pada keluarganya, meskipun ia adalah istri sah kaisar. Selain itu, setelah permaisuri menikah dengan istana kekaisaran, kaisar yang kejam juga tidak puas dengannya. Di bawah pengaruh selir kekaisaran yang berpangkat tertinggi, kaisar menyukai wanita, bukan pria. Meskipun itu adalah dinasti di mana pria dapat menikah satu sama lain, hanya sedikit orang yang melakukan itu. Karena ketidaksukaan sang kaisar terhadapnya, hidupnya tampaknya sulit. Pada hari pernikahan, sang kaisar dengan kejam selesai berhubungan seks dengannya dan kemudian pergi ke kamar tidur selir kekaisaran yang berpangkat tertinggi, mengubahnya menjadi bahan tertawaan. Kemudian, buku itu menggambarkan bahwa sang permaisuri menjalani kehidupan yang menyedihkan di istana kekaisaran. Siapapun bisa mengganggunya. Selain itu, ia harus berusaha keras untuk mendapatkan cinta kaisar dengan sekelompok wanita. Meski begitu, ia menoleransi semuanya dan secara bertahap mengembangkan kekuasaannya di istana. Seperti yang disebutkan sebelumnya, sang permaisuri adalah seorang pemuda cakap dari keluarga terpandang yang memiliki pengaruh cukup besar. Kalau tidak, bagaimana mungkin kaisar begitu takut pada keluarganya? Namun sebagai orang-orang yang setia, mereka tidak pernah berpikir untuk memberontak. Namun, setelah 5 tahun di istana kekaisaran, sang permaisuri terpaksa memberontak. Ketika kaisar yang kejam ingin membunuh orang tua dan kakeknya, ia akhirnya melawan. Dia memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya di istana untuk membunuh kaisar dan menjadi kaisar baru. Membaca di sini, Long Xiaoyuan menyelesaikan 3/4 buku. Sisa buku itu menceritakan tentang sang permaisuri naik tahta, membunuh semua Wang Ye yang memberontak, dan menundukkan menteri,
dan sebagainya. Di akhir buku, sang permaisuri menjadi kaisar dan meninggalkan reputasi yang bertahan lama dalam sejarah. Selain itu, ia hanya memiliki seorang permaisuri dan 7 selir kekaisaran dalam hidupnya dan menjalani kehidupan yang bahagia. Tentu saja, mereka semua perempuan. Terlebih lagi, ia menghapuskan aturan yang memperbolehkan pria menikah satu sama lain. Ketika sang permaisuri naik tahta, tak seorang pun berani menyebut bocah mainan, dan tak seorang pun menteri berani mencari bocah mainan, maka, masa singkatnya sebagai permaisuri tetap menjadi aib baginya sebagai kaisar. Long Xiaotian meninggal dengan tenang pada hari ulang tahunnya yang ke-26. Dia telah membuat hidupnya berharga dengan hidup 10 tahun lebih lama dari usia 16 tahun menjadi 26 tahun. Namun yang mengejutkannya, dia terlahir kembali. Ketika beberapa kenangan yang bukan miliknya muncul dalam pikirannya, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ia tertawa, itu karena ia mendapat kehidupan baru di mana ia cukup sehat dan mampu menampilkan seni bela diri. Dia menangis, itu karena, meskipun dia terlahir kembali, dia melakukan perjalanan waktu ke dalam buku yang baru saja selesai dia baca. Tokoh protagonis dalam The Empress Way to the Throne bukanlah sang kaisar, yang akan dibunuh, sama sekali. Yang lebih penting, dalam buku tersebut, permaisuri si Qingzu akan membunuh kaisar, yang sekarang adalah Long Xiaoyuan, pada hari ke-5 tahun penuh. Sekarang, hanya tinggal 3 bulan sebelum dia dibunuh. Dalam keadaan seperti itu, apa gunanya dia terlahir kembali? Apakah ada yang lebih menyedihkan daripada dia? Yang mulia, apakah Anda ingin bangun? Tanya seorang dayang istana saat mendengar suara dari dalam. Suaranya sangat lembut, seolah-olah dia akan dibunuh jika tidak berkata seperti itu. Faktanya, kaisar telah membunuh banyak orang. Di matanya, Kasim dan dayang istana bukanlah apa-apa. Yang membuatnya terdiam adalah, kaisar yang kejam itu juga bernama Long Xiaoyuan. Berdasarkan ingatannya, dia tahu bahwa dia sangat mirip dengan kaisar aslinya. Apakah dia orang seperti itu di kehidupan sebelumnya? Sungguh malang dia. Setelah menggumamkan kata-kata di atas dalam hati, Long Xiaoyuan tidak berani bertindak sangat berbeda dari kaisar aslinya, meskipun dia harus memikirkan rencana untuk bertahan hidup secepat mungkin. Setelah duduk, dia mendapati dirinya berada di kamar tidur miliknya sendiri. Dia jarang tidur di sana dan sering menginap di rumah selir-selirnya. Meski begitu, dia punya waktu 3 atau 4 hari setiap bulan untuk beristirahat di kamar tidurnya sendiri. "Dandani aku," kata Long Xiaoyuan dengan dingin. "Ya, Yang Mulia." Kaisar perlu mengenakan banyak pakaian. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menoleransi pelayan istana yang berdandan, karena ia tidak suka wanita mendekatinya. Ia ingin meminta seorang Kasim untuk melakukannya lain kali, tidak, ia juga tidak suka Kasim. Lupa, dia akan berdandan di lain waktu, tetapi dia tidak akan segera menggantinya, karena dia tahu dari ingatannya bahwa kaisar yang asli tidak pernah berdandan secara langsung. Melihat ke cermin, dia mendapati orang di dalamnya agak tampan. Awalnya dia pikir dia mirip kaisar asli, tetapi sekarang, dia hampir mirip dengan kaisar asli. Di kehidupan sebelumnya, dia lebih kurus dan pucat karena penyakitnya. Sebaliknya, orang di cermin itu lebih kuat, tetapi mereka terlihat identik. Apakah ada hubungan? Kalau tidak, mengapa mereka memiliki kemiripan yang sama? Dalam ingatan kaisar asli, dia datang tepat waktu ke pengadilan 3 kali dalam 10 hari dan terlambat 3 kali. Pokoknya, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Dia tidak muncul di pengadilan selama sisa hari itu. Melihat jam di luar, dia tahu saat itu sudah pukul 7, jadi dia akan terlambat ke istana kekaisaran. Namun, dia harus mampir untuk berkenalan dengan mereka. Karena itu, Long Xiaoyuan berkata dengan nada mendominasi, "Siapkan kereta kekaisaran dan pergilah ke istana." "Yang Mulia hendak berangkat," teriak seorang Kasim dengan suara melengking. Para menteri itu telah menunggu di ruang singgasana selama hampir 2 jam, dan akhirnya Yang Mulia datang. Oleh karena itu, mereka langsung berlutut serempak dan berseru, "Hidup Yang Mulia!" Long Xiaoyuan melambaikan tangannya dan berkata, "Bangun." "Terima kasih, Yang Mulia." Pada saat itu, Kepala Kasim Zhouqin berkata dengan suara tajam, "Laporkan jika kalian memiliki sesuatu untuk dikatakan, mundurlah jika tidak." Setelah selesai berbicara, asisten Menteri Ritus berdiri dan berkata,
Yang Mulia, saya punya sesuatu untuk dilaporkan. Setelah meliriknya, Long Xiaoyuan berkata, katakan saja. Asisten Menteri Ritus merasa bahwa Yang Mulia tidak banyak bicara hari ini mungkin karena suasana hatinya sedang buruk, jadi dia merasa gugup dan berkata dengan tergesa-gesa, Yang Mulia, karena festival musim semi sudah dekat, dapatkah Anda menunjuk seseorang untuk bertanggung jawab atas perjamuan istana besar dan perjamuan istana kecil? Saya dapat membuat persiapan terlebih dahulu. Orang yang bertanggung jawab atas dua perjamuan itu akan mendapatkan banyak uang darinya. Namun, Yang Mulia akan menunjuk orang itu secara langsung setiap tahun, jadi dia harus bertanya. Dilihat dari ingatan kaisar asli, Long Xiaoyuan mengetahui bahwa kedua perjamuan itu cukup penting, dan orang yang bertanggung jawab atas perjamuan itu setiap tahun adalah orang yang memiliki perasaan baik dari selir-selir kekaisarannya yang berpangkat tertinggi, atau orang yang merupakan kerabat dari selir kesayangannya. Namun, tahun ini, di mana Sun Yujing? Tanyanya. Sun Yujing awalnya tertegun, lalu buru-buru berdiri. Aku di sini. Tahun ini, aku serahkan padamu, kata Long Xiaoyuan dengan tenang, yang membuat semua menteri tercengang. Apakah ada yang istimewa tentang Sun Yujing? Tidak. Dengan jabatan tingkat 4, ia bekerja di Kementerian Pendapatan. Namun, ia memiliki hubungan dekat dengan rumah Jenderal Xi. Semua orang tahu bahwa Yang Mulia paling membenci permaisuri Xi Qingsu. Dengan demikian, mustahil bagi Yang Mulia untuk meminta orang seperti itu mengepalai pekerjaan yang menguntungkan seperti itu. Tidak mungkin. Bab 2, mengapa reaksi Anda aneh? Setelah menyelesaikan istana kekaisaran di pagi hari, Long Xiaoyuan juga merasa lapar. Secara logika, ia seharusnya pergi sarapan, tetapi karena ia akan terbunuh dalam 3 bulan, ia memutuskan untuk buru-buru menyelamatkan diri. Tentu saja, dia pernah berpikir untuk membunuh sang permaisuri. Namun, sebagai tokoh utama, sang permaisuri tidak akan mudah dibunuh. Bagaimana jika dia tidak mampu membunuh sang permaisuri? Terlebih lagi, itu adalah kesalahan kaisar yang asli. Tanpa dia, sang permaisuri, yang keluarganya telah setia kepada keluarga yang setia selama 3 generasi, tidak akan dipaksa untuk memberontak. Jadi, apa yang dilakukan kaisar asli itu kelewat batas. Setelah berpikir sejenak, Long Xiaoyuan pun memutuskan untuk menenangkan sang tokoh utama. Dia akan menunggu dan melihat apakah dia dapat menghindari kematian 3 bulan kemudian ketika dia berusaha sejak sekarang. Oleh karena itu, dia berkata, berangkatlah ke Istana Qiankun dan sajikan sarapan. Istana Qiankun adalah tempat tinggal permaisuri Xi Qingsu. Mendengar ini, semua Kasim dan Dayang istana tercengang. Istana Qiankun, bukan Istana Xuanyang atau Istana Zhaoyang. Apakah itu benar-benar Istana Qiankun? Kepala Kasim Zhou yang menjadi waspada dan berseru, Yang Mulia siap berangkat ke Istana Qiankun. Ketika Yang Mulia masih dalam perjalanan, Istana Qiankun menerima berita tersebut. Dapur Kekaisaran telah lama mengirim sarapan kaisar ke Istana Qiankun. Selain itu, permaisuri Xi Qingsu memimpin semua orang yang menunggunya di luar istana. Begitu kereta kekaisaran muncul, Xi Qingsu dan yang lainnya berlutut sambil berseru, hidup Yang Mulia. Long Xiaoyuan hampir melompat dari kereta kekaisaran dan berpikir dalam hati, ya Tuhan. Aku tidak berani menerima koutaumu. Kalau saja kau tidak membunuhku. Meskipun dia memikirkan hal ini, dia tidak berbicara dalam benaknya, yang sudah pasti. Dia bahkan bertindak dengan sangat tenang. Setelah turun dari kereta dengan tenang, dia kemudian berkata dengan tenang, bangun. Xi Qingsu berdiri terlebih dahulu, diikuti oleh para Kasim dan Dayang istana. Dia kemudian berjalan masuk dengan langkah yang sesuai. Xi Qingsu menjaga jarak 2 langkah darinya. Apakah kamu sudah makan? Tanyanya. Xi Qingsu melangkah 2 langkah lebih jauh karena pertanyaannya, hanya meninggalkan setengah langkah di belakangnya. Yang Mulia, saya belum makan. Sekarang juga, kau bisa makan bersamaku, katanya langsung. Ya, jawab Xi. Baru setelah dia duduk bersama tokoh utama permaisuri Xi Qingsu, calon kaisar, dia melihat dengan jelas penampilan Xi. Meskipun Long Xiaoyuan belum menjadi gay saat ini, detak jantungnya sangat kencang. Dalam ingatan, kaisar asli membenci permaisuri dan tidak terlalu memperhatikan penampilan cantiknya. Namun,
semua orang kecuali Kaisar asli pasti akan terkesiap kagum dengan sikap anggunnya. Terlebih lagi, sebagai seorang pemuda yang cakap dari keluarga bangsawan, sang permaisuri telah bertempur di medan perang, sehingga menambah aura pembunuh pada dirinya. Namun, dia tidak terlihat seperti seorang prajurit sungguhan, jadi sikap seperti itu membuat dirinya menawan. Orang seperti itu akan selalu menarik perhatian orang lain kemanapun dia pergi. Long Xiaoyuan tiba-tiba menyadari bahwa Kaisar asli, buta. Namun, sekarang dia telah menjadi Kaisar, jadi dia harus tahu siapa yang penting. Keren dan tampan, sang permaisuri adalah tokoh utama dalam buku ini. Meskipun orang-orang zaman dahulu lebih suka makan dan tidur tanpa berbicara, Long Xiaoyuan benar-benar ingin memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengembangkan hubungan yang bersahabat dengan tokoh utama, jadi dia berusaha keras untuk mencari topik. Dia akhirnya menemukan satu topik setelah beberapa saat. Yang mulia, saya telah menunjuk Sun Yujing untuk bertanggung jawab atas 2 jamuan makan pagi ini. Awalnya dia ingin menjilat si Qingzu, tetapi tidak pernah menyangka bahwa si Qingzu tiba-tiba mengubah raut wajahnya setelah mendengar ini. Si meletakkan sumpitnya dan berlutut sebelum berkata, "Yang mulia, kemampuan Menteri Sun tidak seberapa, jadi saya khawatir dia tidak akan mampu mengambil kepercayaan besar Anda. Mohon cabut perintah Anda." Long Xiaoyuan terdiam sambil berpikir, "Yang mulia, tidakkah Anda mengerti bahwa saya sedang mencium pantat Anda? Itu adalah pekerjaan yang menguntungkan dalam ingatan Kaisar asli, tetapi mengapa reaksi Anda aneh?" Bab 3 dirinya sendiri terus-menerus disalahpahami. Selanjutnya, Long Xiaoyuan merasa kalau sikap permaisurinya sangat aneh, namun dia segera memberikan reaksi, dia harus membantu si berdiri terlebih dahulu. Long Xiaoyuan menggenggam pergelangan tangan si untuk membantunya berdiri, jadi dia merasa si sangat kurus kering. Lengan si sama kurusnya seperti di kehidupan sebelumnya saat dia sakit. Namun dia tidak menyadarinya sekarang. "Yang mulia, silakan berdiri dulu." Dia menarik si dengan paksa. Si Qingzu kemudian segera bangkit. "Kemampuan Menteri Sun rendah. Tapi bagaimana, sebagai murid kesayangan ayahmu, Jenderal Si, dia pasti mampu melakukan pekerjaan ini bahkan jika dia meninggalkan ketentaraan." Apa yang dikatakannya dimaksudkan untuk menjilat keluarga Si, tetapi wajah Si langsung memucat setelah mendengar hal itu dan berpikir bahwa Long Xiaoyuan hendak menyakiti keluarganya. Si Qingzu berlutut lagi dan berkata, "Yang mulia, ayah saya telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk Anda, dan saya harap Anda dapat membuat keputusan yang adil." Long Xiaoyuan mengernyitkan alisnya. Mengapa dia terus-menerus membuat dirinya disalahpahami? Kaisar asli memang meninggalkan kesan yang kejam pada Si. Sedemikian rupa sehingga apapun yang dikatakannya akan membuat orang lain melihat sisi buruknya dengan menganggapnya sebagai awal mula untuk membunuh seseorang. Long Xiaoyuan diam-diam memutar sudut bibirnya. Bisakah mereka mengobrol dengan baik? "Yang mulia," katanya dengan suara teredam sambil mengangkat si. "Permaisuri seharusnya tidak berlutut untuk memohon pengampunan dari waktu ke waktu. Sebaiknya Anda mengubah kebiasaan buruk ini." Karena tidak mengerti apa maksudnya, si Qingzu menurunkan kelopak matanya, ada sedikit cahaya gelap yang melintas di matanya, dan berkata dengan lembut, "Iya, aku mengerti." Long Xiaoyuan benar-benar berharap dia bisa mengerti. "Yah, kamu belum selesai makan. Kamu makan dulu." Sedangkan dirinya sendiri, dia benar-benar kehilangan selera makannya. Yang mulia kehilangan selera makan, jadi si Qingzu buru-buru mengambil 2 suap lagi dan meletakkan sumpitnya, yang membuat Long Xiaoyuan tanpa sadar mengerutkan alisnya. Tidak heran dia begitu kurus kering. Dia makan lebih sedikit, jadi aneh jika dia gemuk. "Yang mulia, tidakkah Anda akan makan lebih banyak? Saya melihat Anda makan sangat sedikit." Si Qingzu berkata sambil menundukkan kepala, "Yang mulia, saya sudah kenyang." Sayangnya, dia sudah kenyang, baiklah. Singkirkan sisa-sisanya, perintah Long Xiaoyuan. Tak lama kemudian sekelompok Kasim dan Dayang istana membawa mereka pergi dan membersihkan meja, tak meninggalkan residu apapun. "Yang mulia, ikuti saya," kata Long Xiaoyuan sambil berjalan menuju ruang dalam. Si Qingzu yang menundukkan kelopak matanya, sekilas cahaya gelap melintas di matanya, tetapi segera menjadi tenang sebelum mengikutinya ke dalam. Tentu saja para Kasim dan Dayang istana ditinggalkan di luar. Baru setelah dia memasuki ruang dalam,
dia dengan sedih mendapati bahwa yang ada di sana hanyalah sebuah tempat tidur. Di mana dia bisa duduk? Dia sudah membuat dirinya salah paham. Apakah dia benar-benar perlu berhubungan seks dengan Si di siang hari untuk memperdalam kesalahpahaman? Tapi, berhubungan seks dengan permaisurinya di siang hari. Dia tidak tahu mengapa hidungnya agak panas saat membayangkan membuat permaisuri yang sangat tampan ini bercinta di bawahnya. Yang mulia, teriak si Qingzu pelan sambil melangkah 2 langkah lebih jauh. Ia kemudian menyadari bahwa ia mengalami mimisan. Sialan, sungguh malang tubuh kaisar yang asli. Saat Si ingin menelepon seseorang, Long Xiaoyuan segera menghentikannya. Jangan menelepon mereka, bantu aku. Karena itu, Si tidak menelpon, tetapi langsung mengeluarkan sapu tangan. Dia lalu menanganinya dengan lembut, karena dia takut membuat Long Xiaoyuan kesal dengan menyakitinya. Dengan sapu tangan di dahinya, Long Xiaoyuan mendongak untuk melihat wajah permaisurinya. Tidak peduli dari arah manapun dia melihat, dia selalu melihat wajah yang lembut. Tampaknya merasakan tatapannya yang berapi-api, si Qingzu menoleh ke belakang. Oleh karena itu, dia melihat mata hitam indah milik permaisurinya yang sedikit miring ke atas seperti mata burung phoenix, yang sangat indah. Dia tercengang melihat penampilan permaisurinya yang rupawan. Dia merasa malu dan kemudian batuk 2 kali untuk menutupi rasa malunya. Yang mulia, saya baik-baik saja, dan Anda dapat menyingkirkan sapu tangan itu. Setelah ragu-ragu sejenak, Si melakukan apa yang diperintahkan. Long Xiaoyuan berdiri. Ia benar-benar ingin melompat menjauh, tetapi demi menjaga citranya, ia menahan diri untuk tidak melakukannya. Yang mulia, tugas Menteri Sun sudah selesai. Selain itu, festival musim semi sudah dekat, dan harem kekaisaran perlu mengaturnya, jadi saya serahkan saja pada Anda. Wajah Si membeku sejenak, namun dia tidak mengatakan apapun selain sepatah kata, ya. Bab 4, apakah Anda merasa sulit? Setelah kembali ke ruang belajar kekaisaran, Long Xiaoyuan akhirnya mengerti mengapa pekerjaan yang begitu menguntungkan dalam ingatannya membuat Sun Yujing kaku dan si Qingzu yang pandai menyembunyikan emosinya menjadi pucat. Yang mulia, Nona Qing ingin bertemu dengan Anda. Tanpa sadar ia memijat pelipisnya. Berapa banyak orang yang datang ke sini untuk meminta bertemu dengannya dalam waktu 1 jam. Nona Qing, persetan dengan dia. Aku tidak akan menemui siapapun mulai sekarang. Siapapun yang menerobos masuk akan dieksekusi. Geramnya dengan marah. Akhirnya dia menjadi kaisar yang kejam. Fakta membuktikan bahwa orang yang sangat pemarah tidak akan sanggup menghadapi begitu banyak wanita. Betapa mudahnya dia marah. Kepala Kasim yang berada di luar gemetar ketakutan dan menjawab, iya. Tidak seorang pun berani mengganggunya sejak saat itu. Oleh karena itu, ia mulai membacakan peringatan-peringatan untuk tahta tersebut. Berkat ingatan kaisar asli dan naluri tubuhnya, ia mampu menulis kata-kata yang sama dengan kuas tulis. Ia menangani peringatan-peringatan itu dengan hati-hati agar sesuai dengan ingatan kaisar asli. Semakin banyak peringatan yang dibacanya, semakin ia merasa tidak bisa berkata-kata. Apakah merupakan masalah nasional jika anak seorang menteri menikah atau menikah dengan selir? Apakah ini masalah nasional saat menteri saling memaki di jalan atau saat anaknya berkelahi di jalan? Apakah ini masalah nasional jika seorang menteri ingin mengajukan mandat kekaisaran? Ada banyak hal seperti ini. Sial, dia merasa benar-benar ingin marah. Menjelang makan siang, ia merasakan nyeri di pinggang dan punggungnya. Tentu saja, sakit kepalanya semakin parah. Memikirkan dia akan meninggal dalam 3 bulan, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa menjadi kaisar benar-benar melelahkan dan pekerjaan yang tidak manusiawi. Jika permaisurinya sangat menyukai pekerjaan ini, dia akan memberikannya kepada permaisurinya, asalkan permaisurinya tidak membunuhnya. Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk mengembangkan hubungan antara dia dan permaisurinya lagi. Si Qingzu awalnya melukis di istana Qiankun. Ketika seorang dayang istana melaporkan kepadanya bahwa Yang Mulia sedang dalam perjalanan ke sana, ia menghentikan kuas lukisnya, membuat tintanya menyebar ke kertas seni Tiongkok, sehingga lukisannya rusak. Baiklah, pergilah dan bersiap menyambut Yang Mulia. Ya. Ketika dayang istana itu pergi, dia dengan santai menyingkirkan lukisan yang hancur itu dengan sedikit keraguan melintas di matanya. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Long Xiaoyuan? Jika Yang Mulia berencana untuk membidiknya,
Yang Mulia sudah mencapai sasarannya pagi ini. Mengapa dia datang ke sini lagi untuk makan siang? Apakah dia mengemukakan beberapa ide baru? Si Qingzu mengerutkan bibirnya dan berencana untuk menanggapi semuanya dengan kebijakan mendasar. Ketika Long Xiaoyuan tiba di sini, si Qingzu dan yang lainnya telah menunggu di luar. Cuaca sudah dingin di musim dingin, tetapi si tidak mengenakan pakaian terlalu banyak. Sambil menatapnya dengan alis berkerut, Long Xiaoyuan berkata setelah turun dari kereta, "Yang Mulia, Anda tidak perlu menunggu di luar lagi di masa mendatang. Cuaca dingin di musim dingin. Jangan sampai masuk angin." Setelah jeda, si menatap Long dengan rasa tidak percaya seperti sedang menatap monster, tetapi dia segera menjadi normal. Ditambah lagi, Long tidak memperhatikan wajah si, Long merasa sangat tertarik pada si. Selain itu, Kaisar asli mungkin akan dibunuh oleh si. Jadi, Long tidak berani melihat wajah si yang sangat cantik dan mencolok. "Ya, terima kasih atas belas kasihanmu," kata si dengan suara lembut. Long Xiaoyuan merasa puas setelah mendengar dia berkata ya. Sekarang, dia hanya ingin memanjakan si. Jika si menginginkan bintang, dia pasti tidak akan memberikan si bulan selama si tidak membunuhnya. Tak lama setelah mereka duduk di istana, makan siang dikirim. Long Xiaoyuan mendapati makanan yang dimakan Kaisar asli sangat lembut. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak bisa makan banyak jenis makanan karena penyakitnya, jadi dia meninggalkan banyak penyesalan. Sekarang, karena dia cukup sehat, dia bisa makan apa saja yang dia mau. Karena dia tidak makan banyak di pagi hari, dia merasa sangat lapar. Oleh karena itu, dia mulai makan dengan gembira. Dia makan dengan lembut, tetapi kecepatannya cepat. Sementara itu, dia juga mengingat si Qingzu dengan mengisi ulang mangkuk si secara alami. Si Qingzu berkedip, melirik daging babi rebus kecap dalam diam, lalu perlahan mengambilnya, memakannya. Dia tidak bisa menolak untuk memakan makanan yang diberikan Yang Mulia kepadanya, meskipun, dia merasa aneh. Dia tidak bisa benar-benar memahami apa yang dilakukan Long Xiaoyuan. Setelah makan siang, Long Xiaoyuan hampir cegukan total. Setelah menyadari bahwa si makan lebih sedikit darinya, Long Xiaoyuan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Yang Mulia, Anda terlalu kurus. Seorang pria harus makan lebih banyak." "Ya, aku ingat," jawab si Qingzu. Para Kasim dan Dayang istana segera mengambil sisa-sisa makanan. Long Xiaoyuan bertanya setelah minum seteguk air, "Yang Mulia, apakah Anda merasa pekerjaan yang saya minta Anda lakukan sulit?" Bab 5, memberikan segel Phoenix kepada permaisurinya. Si Qingzu terdiam sejenak setelah mendengar ini. Ia tidak pernah menyangka Long Xiaoyuan akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Maka, ia pun tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Long Xiaoyuan dan melihat kekhawatiran di matanya. Khawatir, dia tertegun lagi dan hampir mengira dia salah baca. Namun, ketika Long Xiaoyuan menatapnya seperti ini, mustahil baginya untuk berpikir seperti itu. "Ada apa? Susah banget." Melihat si Qingzu tidak membalasnya, Long Xiaoyuan rupanya salah paham dengan si. Mendengar ini, si Qingzu menatap Long dan berkata, "Tidak apa-apa jika aku menanganinya dengan adil, tapi aku khawatir akan menyinggung para wanita itu." Long Xiaoyuan langsung berkata setelah mendengar ini, "Tentu saja, kamu harus menanganinya dengan adil. Karena ada terlalu banyak hal di akhir tahun, dan aku menyerahkannya padamu, semuanya harus dilakukan dengan baik. Jika seseorang tidak kooperatif, kamu dapat menghukumnya sesuai hukum." Long Xiaoyuan mengucapkan kata-kata itu dengan benar, begitu pula ekspresinya. Si Qingzu berhenti lagi dan bertanya dengan sedikit keseriusan di wajahnya, "Yang Mulia, apakah Anda serius?" Betapa meragukannya permaisurinya. Meski begitu, Long Xiaoyuan menjawab sambil menganggukkan kepalanya dengan tegas, "Tentu saja, aku serius. Harem kekaisaran juga perlu didisiplinkan. Aku baru saja mengumumkan Menteri Sun untuk bertanggung jawab atas 2 perjamuan pagi ini, tetapi ketika aku kembali ke ruang belajar kekaisaran, para wanita itu pergi menemuiku. Apakah kau tahu apa artinya? Meskipun harem kekaisaran tidak dilarang untuk ikut campur dalam urusan nasional, para wanita sebaiknya mematuhi tugas mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka hanyalah selir, bukan permaisuri. Yang Mulia, kau harus mendisiplinkan mereka. Mereka selir, bukan permaisuri." Si Qingzu sedikit gemetar hatinya dan mengangkat matanya untuk menatap Long dengan tak percaya. Long mengizinkannya melakukannya.
Setelah beberapa saat, dia berlutut dan berkata, "Yang mulia, saya akan melakukan yang terbaik. Namun, tanpa segel Phoenix, saya khawatir saya tidak bisa." "Segel Phoenix, aku akan membawanya kepadamu malam ini saat aku datang ke sini," kata Long Xiaoyuan dengan wajar. Datang ke sini, malam ini, tubuh si Qingzu sedikit menegang, namun Long tidak menyadarinya. Long Xiaoyuan membuat rencana yang bagus, dia memutuskan untuk menghabiskan waktu luangnya selama 3 bulan ke depan bersama dengan permaisurinya untuk mengubah sikap permaisurinya terhadapnya. Jika demikian, dia tidak akan dibunuh oleh permaisurinya, bukan? Long Xiaoyuan pergi dari sini dengan perasaan puas setelah berbicara dengan permaisuri Si. Dia masih harus mengurus banyak catatan peringatan di sore hari. Dia akan membaca catatan peringatan itu, beberapa di antaranya penting. Tetapi bukankah dia akan pusing jika dia mengurus semuanya sendirian? Dalam situasi seperti itu, Istana Kekaisaran membutuhkan reformasi yang akan memakan waktu. Apakah mungkin ada alternatif lain? Misalnya, dia bisa meminta bantuan seseorang untuk melakukannya. Ya, itu ide yang bagus. Permaisurinya bisa membantunya. Tidak. Awalnya dia berencana untuk mengadakan tur luar ruangan di mana dia dapat menjalin hubungan dengan permaisurinya. Oh, Jenderal Si adalah pilihan yang bagus. Selain itu, masih ada beberapa menteri yang setia. Memikirkan hal itu, dia mempercepat langkahnya. Dia menangani sendiri tugu peringatan tahta di sore hari, tetapi dia mengembalikan beberapa yang tidak dapat dijelaskan dan memutuskan untuk mengkritiknya di depan umum dengan menyebutkan nama-namanya di pengadilan pagi keesokan harinya. Waktu berlalu dengan cepat di sore hari, dan dia langsung menuju istana Si. Dia merasa cukup puas dengan Si yang tidak menunggunya di luar kali ini. Sebenarnya, meskipun si Qingzu ada di dalam, dia memperlakukannya sebagai ujian untuk mengetahui niat sebenarnya yang mulia. Dia akhirnya sedikit mempercayai Long Xiaoyuan setelah melihat penampilannya yang normal. Ketika mereka masuk ke dalam, para kasim dan dayang istana ditinggalkan di luar lagi. Long Xiaoyuan dengan sungguh-sungguh mengeluarkan segel Phoenix dari kamar tidurnya dan berkata, "Maafkan aku karena tidak memberikannya kepadamu sampai sekarang." Setelah jeda, Si berkata dengan tergesa-gesa, "Yang mulia, Anda pasti punya pertimbangan sendiri. Saya merasa takut." "Aduh," sambil mendesah, Long melangkah maju dan memegang tangan Si, yang sedikit menegangkan tangan Si. Namun, Si segera merasa rileks. Long Xiaoyuan berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa jika kau tidak menyalahkanku. Sekarang, segel Phoenix adalah milikmu, dan aku menyerahkan harem kekaisaranku padamu." "Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya tidak akan mengecewakan Anda." Tapi kamu berusaha saja semaksimal mungkin. Kalau kamu terlalu banyak bekerja, aku akan menyalahkanmu," kata Long dengan khawatir. "Saya mengerti. Baiklah, apakah kamu lapar? Kalau begitu, mari kita makan malam. Aku sangat lapar." "Saya akan meminta makan malam disajikan segera," kata Si buru-buru. "Baiklah." Bab 6 Betapa mencoloknya permaisurinya. Suasana makan malam itu cukup baik. Setelah makan malam, Si Qingzu menunggu Long Xiaoyuan pergi, tetapi tidak jadi. Namun, dia terkejut dengan apa yang dikatakan Long selanjutnya. "Aku akan tidur di sini." Si sedikit menundukkan kepalanya untuk menutupi wajahnya yang langsung berubah. Mungkin karena merasakan ketidaknyamanannya, Long tidak mandi bersamanya. Secara umum, ketika Yang Mulia tidur dengan selir kekaisaran, ia sering mandi bersamanya. Tetapi, Long tidak dapat melakukan hal demikian, sebab ia sendiri merasa sulit untuk mandi bersama wanita atau pria. Namun, Si Qingzu tampaknya merupakan pengecualian, mungkin karena dia adalah protagonis. Long menyelesaikan mandi terlebih dahulu dan kemudian mengusir semua kasim dan dayang istana. Tak lama kemudian, Si pun selesai mandi dan pergi tidur. Sebenarnya, Long tidak ingin melakukan apapun, karena dia belum pernah berhubungan seks dengan pria sebelumnya. Meskipun ada kenangan serupa di benaknya, dia tidak ingin melakukannya sendiri untuk saat ini. Di matanya, dia mungkin memiliki banyak ikatan dengan kaisar sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana penampilan mereka yang mirip bisa dijelaskan? Apakah itu kehidupan sebelumnya? Tetapi mengapa kepribadian mereka begitu berbeda satu sama lain?
Saat dia asyik dengan pikirannya, dia merasa terkejut. Apa yang dia lihat? Dia seharusnya melihat si Qingzu, permaisurinya, sedang menanggalkan pakaiannya. Ya, si sedang membuka pakaiannya. Oh, apa yang terjadi? Kemudian, beberapa gambaran muncul di benaknya. Kaisar yang asli tidak menghargai si dan bahkan menghina si dengan mengatakan bahwa si bertindak seperti ikan mati di tempat tidur. Meskipun Kaisar pertama tidak pernah datang ke sini berkali-kali, ia membuat si sangat menderita sehingga si harus beristirahat di tempat tidur selama beberapa hari setiap kali. Selain itu, ia membuat si berdarah dengan ekspresi jijik setiap kali. Setelah selesai berhubungan seks, dia malah menyuruh si bertindak lebih bersemangat agar bisa menghina si, sungguh. Bagaimanapun, si Qingzu adalah pemuda berbakat dari keluarga bangsawan. Bagaimana mungkin seorang jenderal muda melakukan hal seperti itu? Itu jelas merupakan penghinaan. Long Xiaoyuan yang sekarang ingin meminta si mengenakan pakaian, tetapi melihat tubuh laki-laki seputih salju di hadapannya, dia tiba-tiba mendengar detak jantungnya yang kencang. Si Qingzu yang mengenakan pakaian itu sangat menawan dan mencolok, tetapi si yang telanjang sangat menggoda, yang membuatnya tak tertahankan secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, berdasarkan instingnya, Long Xiaoyuan memegang si dengan satu gerakan lalu dengan kasar mencium mulutnya. Baginya, karena dia harus mencium pantat si, dia akan melakukannya dengan cara ini. Selama dia memeras otaknya untuk memperlakukan si dengan baik, si tidak akan membunuhnya, bukan? Dia tidak percaya dia tidak mampu membalikkan akhir buku itu. Sekarang Kaisar asli tidak lagi menyayangi si Qingzu dengan menyakiti si secara serius, Long Xiaoyuan akan menyayangi si sendiri dan membuat si merasakan kehangatan yang belum pernah dialami si sebelumnya. Maka, tindakannya menjadi lembut. Malam ini sangat panas. Ketika dia terangsang secara seksual, mata si Qingzu penuh dengan keraguan. Bagaimana orang ini bisa berubah begitu banyak? Mengapa Long Xiaoyuan ingin memperlakukannya dengan lembut? Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Long Xiaoyuan? Long Xiaoyuan bangun pagi-pagi keesokan harinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhubungan seks 3 kali dengan si kemarin, yang juga menyelesaikan masalah tubuhnya sendiri. Namun, setelah itu, dia membersihkan si sendiri. Long Xiaoyuan tahu bahwa betapapun bangganya si Qingzu, si pasti tidak akan meminta para kasim dan dayang istana untuk membantunya. Dia pasti sudah membersihkan dirinya sebelumnya tanpa mempedulikan rasa sakitnya, jadi bagaimana mungkin Long Xiaoyuan membiarkan sang tokoh utama melakukan hal seperti itu? Long Xiaoyuan tidak pernah mengantisipasi bahwa hubungan antara dia dan si Qingzu berjalan begitu cepat, tapi tadi malam sungguh luar biasa. Seperti yang diharapkan, para lelaki adalah orang-orang cabul yang berpikir dengan bagian bawah tubuh mereka. Sayang sekali, sayang sekali. Setelah mengejek dirinya sendiri, Long Xiaoyuan menjadi bersemangat. Tadi malam, permaisuri awalnya menolaknya, tetapi permaisuri akhirnya merasa senang karena penolakannya berkurang banyak. Jika keadaan terus seperti ini, apakah dia berharap permaisuri akan terbuka padanya suatu hari nanti? Pikirannya menjadi terbuka saat memikirkan hal ini. Jika permaisurinya tidak ingin membunuhnya, akan lebih baik jika mereka hidup dengan nyaman. Jika permaisurinya mencintai kekuasaan, dia pasti akan memberikannya kepada permaisurinya. Yang dia dambakan adalah agar permaisurinya tidak membunuhnya. Dia keluar dari tempat tidur dan berteriak di samping pintu, "Masuklah." Sekelompok kasim dan dayang istana segera masuk, membuatnya mengernyitkan alisnya. "Diamlah, jangan bangunkan Yang Mulia." "Ya," kata mereka sambil tetap diam. "Jangan bangunkan Yang Mulia." Saat dia bangun dengan sendirinya dan meminta Anda masuk, Anda pun masuk ke dalam. Ya, Long Xiaoyuan pergi, menghadiri sidang pengadilan kekaisaran di pagi hari membuatnya tidak senang, tetapi dia harus melakukannya. Begitu Long Xiaoyuan pergi, si Qingzu membuka matanya dengan sedikit kekosongan dan kerumitan di matanya. Dia duduk dan tanpa sadar menyentuh tumit dan pinggangnya. Dia memang merasa tidak nyaman, tetapi dia tidak merasakan sakit yang menyengat. Dia tidak mengantisipasi Long Xiaoyuan akan membersihkannya dengan lembut dan hati-hati. Mengapa Long Xiaoyuan berubah begitu banyak? Bab 7, semua selir kekaisaran datang mengunjungi permaisuri. Setelah menyelesaikan sidang pengadilan kekaisaran, Long Xiaoyuan kembali ke istana Qiankun. Si Qingzu baru saja bangun.
Yang Mulia, salam. Si berlutut. Yang terakhir buru-buru mengangkatnya. King Zhu, kamu tidak perlu berlutut di masa depan. Setelah jeda sejenak, Si mengangguk dan berkata, ya, aku tahu itu. Mari kita saling menelepon dengan santai, imbuhnya. Si sedikit melengkungkan sudut bibirnya dan berkata, baiklah, aku mengerti. Dia merasa senang setelah mendengar ini dan berkata, King Zhu, kamu belum sarapan. Apakah kamu lapar? Aku tidak lapar. Si tersenyum tipis padanya. Dia memegang tangan Si, berjalan menuju meja makan, dan memerintahkan kepala Kasim untuk menyajikan sarapan. Sarapan segera diantar. Karena Si berhubungan seks tadi malam, Si tentu saja memakan sesuatu yang ringan. Setelah selesai sarapan dengan nyaman, dia mengikuti Si ke ruang belajar belakang. Dia sudah memerintahkan seseorang untuk mengambilkan tanda penghormatannya kepada tahta di sini. Dia terkejut saat masuk ke dalam. Ada beberapa lukisan pemandangan tergantung di ruang kerjanya, dan dia sangat menyukainya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan mendekati lukisan-lukisan itu dan bertanya, King Zhu, lukisan-lukisan itu. Si menjawab, saya yang melukisnya. Matanya berbinar, seperti yang diduga, Silah yang melukisnya. Tanpa sadar, dia membelainya. King Zhu, mari kita gantung beberapa di antaranya di kamar tidur kita. Kamar tidur mereka, setelah jeda, Si King Zhu mengangguk dan berkata dengan mata berbinar-binar, merupakan kehormatan bagiku jika lukisan-lukisan itu menarik perhatianmu. Aku akan menggantung 2 lukisan. Tidak apa-apa. Setelah berpikir sejenak, Long Xiaoyuan berkata, King Zhu, tidak ada lukisan di kamar tidurku. Bagaimana kalau menghiasnya dengan beberapa lukisanmu? Si berkata dengan suara lembut, tidak masalah. Tak lama kemudian, kepala Kasim Zhouqing diperintahkan masuk lagi. Setelah 5 lukisannya diambil, Long Xiaoyuan hendak mengatakan sesuatu sambil tersenyum, dan kemudian sebuah suara terdengar dari luar. Yang Mulia dan Yang Mulia, Nyonya Rou dari Istana Suanyang, Nyonya San dari Istana Zhaoyang, Nyonya Qing dari Istana Desui, Nyonya Yu dari Istana Sihuan, Nyonya Lan dari Istana Jiwie, Nyonya Yuan dari Istana Huoyang, Nyonya Yu dari Istana Qianhui, Nyonya Luo dari Istana Baiyuan, Nyonya Qiyu dari Istana Yushui, mohon bertemu dengan Yang Mulia. Selir-selir kerajaan itu diumumkan satu persatu berdasarkan peringkat mereka. Mendengar begitu banyak nama selir kekaisaran, Long Xiaoyuan merasa gelisah di otaknya, tetapi dia juga menemukan fakta bahwa mereka semua aktif di istana. Dengan kata lain, semua selir yang berkuasa berkumpul di sini. Si King Zhu menatap Long Xiaoyuan yang benar-benar merasa malu. Dia tidak pernah ingin memiliki begitu banyak selir. Bagaimanapun, hidupnya lebih penting dari ini. Selain itu, dia membenci selir-selir licik yang hanya ingin memperjuangkan cintanya. Setelah tadi malam, dia merasa si King Zhu sudah cukup baginya. Jadi, mengapa wanita-wanita itu muncul di sini? Dia benar-benar ingin hidup lebih lama. Melihat si King Zhu menatapnya, Long Xiaoyuan merasa bersalah dan langsung berkata, Yang Mulia, saya tidak meminta mereka datang ke sini. Si menganggapnya lucu dan tersenyum padanya. Yang Mulia, Anda bercanda. Long terbatuk untuk menutupi rasa malunya. King Zhu, aku tidak akan menemui mereka. Sekarang mereka sudah di sini, kamu pergi menemui mereka dan kemudian menyuruh mereka pergi. Sambil menatapnya, Si tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Yang Mulia, apakah Anda serius? Long berkata dengan tegas, tentu saja. Kau adalah permaisuriku, satu-satunya pemilik harem kekaisaran. Si merasa terkejut sejenak lalu berkata sambil tersenyum, ya, saya tahu. Mohon maaf sebentar. Silakan saja. Long melambaikan tangannya. Setelah Si pergi, Long merenung sejenak dan memutuskan untuk menguping pembicaraan mereka, karena dalam ingatannya, para selir itu sangat tidak terkendali. Karena itu, dia takut permaisurinya akan menderita kerugian. Bab 8, betapa pentingnya pukulan langsung. Si King Zhu keluar. Dia adalah permaisuri. Selain itu, rumor mengatakan bahwa Yang Mulia menyukainya. Dalam hal ini, para selir kekaisaran itu sangat sopan di permukaan. Yang Mulia, salam. Dipimpin oleh Lady Rou dan Lady San, 7 selir kekaisaran lainnya memberi penghormatan resmi kepada si King Zhu. Si perlahan duduk di kursi dan kemudian merasakan bahwa Long Xiaoyuan bersembunyi di balik tirai.
Si diam-diam menundukkan kelopak matanya. Seni bela dirinya dan kekuatan internalnya cukup bagus, jadi dia dapat dengan mudah merasakan keberadaan Long. Long Xiaoyuan datang ke sini dengan cepat, jadi siapa yang dia khawatirkan? Namun, ini adalah kesempatan bagus bagi Si untuk mengetahui niat Long yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia mengangkat matanya dan melirik orang-orang yang menyambutnya. Karena dia tidak memerintahkan mereka untuk bangun, para selir itu masih berjongkok. Beberapa dari mereka merasa sedikit lelah. Nyonya Rou dan Nyonya San, yang dulunya merupakan selir kesayangan Kaisar asli, telah menunjukkan ketidakbahagiaan di wajah mereka. Yang Mulia paling membenci Yang Mulia. Meskipun Yang Mulia sedikit lebih baik padanya akhir-akhir ini, bagaimana mungkin dia berani bersikap angkuh? Apakah dia benar-benar tidak meremehkan mereka? Lagi pula, merekalah yang benar-benar menangani urusan harem kekaisaran. Mereka tidak tahu bahwa dia mendapat segel Phoenix. Setelah sekian lama dia berkata, bangun. Lady Rou dan yang lainnya berdiri dengan senyum di wajah mereka menegang. Duduklah, katanya dengan suara yang lebih acuh tak acuh. Selanjutnya para dayang istana itu mempersilakan para selir duduk di kursi mereka masing-masing. Tentu saja, mereka duduk sesuai dengan peringkatnya. Nyonya Rou dan Nyonya San duduk di dua sisi di bawahnya, diikuti oleh Nyonya King, Nyonya Yu, Nyonya Lan, Nyonya Yuan, Nyonya Yu, Nyonya Luo, dan Nyonya Qiu. Tidak banyak peringkat selir kekaisaran di dinasti ini. Mereka yang tidak berhubungan seks dengan kaisar disebut pelayan wanita yang lebih baik dari pelayan istana. Mereka yang berhubungan seks dengan kaisar dan diberi hadiah disebut wanita, dan mereka yang berhubungan seks dengan kaisar tetapi tidak diberi hadiah tetap disebut pelayan wanita. Para wanita dibagi ke dalam peringkat yang berbeda. Lady Qiu dan Lady Luo berada di peringkat terendah dan lebih rendah dari Lady Yu. Pada peringkat yang sama, Lady King, Lady Yu, Lady Lan, dan Lady Yuan lebih tinggi dari Lady Yu tetapi lebih rendah dari Lady Rou dan Lady San yang berada di peringkat tertinggi dan hanya kedua setelah permaisuri. Yang Mulia, kami datang hanya untuk menemui Anda. Kami mendengar bahwa Anda dalam kondisi yang buruk selama beberapa hari, tetapi karena takut mengganggu Anda, kami tidak datang ke sini. Tidakkah Anda akan menyalahkan kami atas hal ini? Kata Lady Rou. Dia telah tinggal di istana lebih lama daripada siapapun. Meskipun dia memiliki kedudukan yang sama dengan Lady San, kaisar yang pertama lebih mencintainya. Karena itu, dia memperoleh kekuasaan yang lebih besar daripada Lady San, yang membuatnya merasa paling bangga. Si berkata setelah meliriknya, terima kasih atas kebaikanmu. Aku seharusnya memanggilmu. Karena kau datang ke sini, aku punya satu hal untuk diumumkan kepadamu. Aku telah mengambil misi. Perkataannya membuat mereka saling berpandangan. Pada akhirnya, Nyonya San berkata dengan senyum menawan, bolehkah kami tahu apa yang Anda maksud? Karena akhir tahun sudah dekat, semua istana perlu persiapan. Perjamuan istana besar dan perjamuan istana kecil juga sudah dekat, jadi pasti ada banyak hal yang harus diperhatikan. Yang Mulia telah menunjuk saya untuk bertanggung jawab atas semuanya, jadi saya butuh kerja sama Anda. Perkataannya langsung mengubah warna wajah mereka. Dia kemudian menjatuhkan bom lain di antara mereka. Yang Mulia mengasihani saya dan takut saya diganggu oleh seseorang, jadi dia memberikan segel Phoenix kepada saya untuk sementara waktu. Sekarang setelah Anda datang ke sini, saya akan memberitahu Anda apa yang perlu Anda lakukan karena khawatir Anda tidak siap. Mendengar bahwa dia memiliki segel Phoenix, semua yang hadir sangat terkejut. Bab 9, tertarik pada permaisurinya. Kehebohan besar yang seharusnya terjadi, menghilang sementara karena berita bahwa si King Zhu mendapatkan segel Phoenix. Karena itu, para selir kekaisaran itu tidak tinggal lebih lama di sana, minum secangkir teh, dan berlutut sebelum berjalan pergi. Long Xiaoyuan terkejut saat melihat ini. Dingin dan sombong, permaisurinya tiba-tiba menggunakan beberapa kata untuk mengusir mereka semua. Selain itu, dia tidak menggunakan kekuatan untuk menindas mereka. Oke, Phoenix Shell adalah salah satu jenis kekuatan. Akan tetapi, apakah itu hanya dianggap tipuan belaka? Singkat kata, Long Xiao sangat mengagumi Si dan karenanya sangat ingin mengembangkan hubungan baik dengan Si. Ketika para selir itu pergi, Kasin yang mengirim surat peringatan kepada tahta pun tiba. Sebenarnya, Kasin sudah tiba lebih awal dan tidak masuk ke dalam setelah melihat begitu banyak selir.
Mata Si berbinar-binar karena kemegahan saat dia melihat setumpuk tanda penghormatan untuk tahta. Long Xiaoyuan telah berjalan keluar. Setelah meminta Kasim untuk mengirimkan kenangan itu ke ruang belajar, Long datang dan memegang tangan Si. Yang terakhir membeku sejenak, diam-diam menatap tangannya dan kemudian diam-diam ditarik menjauh. Long memerintahkan para Kasim dan Dayang istana untuk mundur. Setelah itu, Long duduk di kursi setelah secara pribadi mengambil kursi dan meletakkannya di sampingnya. Saat Si memikirkan sesuatu, Long berkata, "Kemarilah." Kata-kata itu mengejutkan Si. "Kemarilah," ulang Long. Jadi, Si pun pergi tanpa menunda. Long memegang tangan Si untuk duduk. Dia dengan santai membuka beberapa memorial dan menyodorkan beberapa ke arah Si. Sangat merepotkan karena ada terlalu banyak tugu peringatan untuk tahta. "King Zhu, tolong bantu aku mengurusnya." Murid Si mengecil sesaat, lalu kembali normal dan berkata dengan ringan, "Yang mulia, ini akan melanggar aturan." Dia berkata sambil menjabat tangannya, "King Zhu, apakah kamu ingat Taizu, pendiri dinasti?" Taizu juga menikahi seorang permaisuri laki-laki yang bernama Jenderal Wen Yuan, seorang jenderal rumah tangga. Dia punya beberapa selir. Begini saja, meskipun ada beberapa selir, mereka hanyalah orang-orang yang tidak penting. Taizu memiliki hubungan baik dengan permaisuri Wen Yuan. Mereka bahkan berbagi negara. Taizu lah yang membuat angin segar bahwa pria bisa menikah. Namun seiring berjalannya waktu, hanya sedikit yang mau menikah dengan pria, karena pria tidak bisa melahirkan anak. Saat Taizu menikah dengan permaisuri Wen Yuan, ia telah memiliki seorang pangeran yang sekaligus menjadi satu-satunya pangeran dalam hidupnya. Tapi sekarang, Long Xiaoyuan hanya memiliki 3 anak perempuan, jadi mengapa dia menyebutkan Taizu? Saat Si King Zhu sedang merenung, Long berkata sambil tersenyum, "Aku juga ingin berbagi negara denganmu. Aku tahu kamu tidak percaya padaku untuk saat ini, tetapi kamu harus memberi kami kesempatan, bukan?" Si tetap diam sambil menatap tajam ke arahnya. Long Xiaoyuan tidak pernah meremehkan IQ Si King Zhu yang bahkan akan menjadi kaisar baru. Dia tahu bahwa perubahan besar seperti itu akan membuat dirinya ditangkap lebih awal jika dia seorang penipu dan tidak memiliki ingatan sebelumnya. Dia juga tahu bahwa apa yang dia lakukan mungkin membuat orang lain curiga padanya, meragukan bahwa dia punya rencana jahat. Namun, itu tidak masalah. Semakin pintar seseorang, semakin banyak dia berpikir. Jadi, bahkan jika Si King Zhu meragukannya, Si tidak akan benar-benar melakukan apapun padanya yang tidak mengkhianati Si. Terlebih lagi, semakin Si merasa curiga padanya, semakin Si ingin menggali informasi tentangnya, bukan? Apa yang paling dia butuhkan? Tentu saja, dia sangat membutuhkan waktu dan kesempatan untuk mengembangkan hubungannya dengan Si. 3 bulan itu singkat, jika berdasarkan penggambaran buku, 3/4 buku sudah selesai saat itu. Jadi, Si King Zhu pasti telah mengembangkan banyak hubungan di istana yang terlalu bodoh untuk diketahui oleh kaisar asli. Jadi, apa bedanya menyerahkan kekuasaan secara langsung atau tidak? Bagaimanapun, dia pikir tidak ada bedanya. Kalau begitu, mengapa tidak bekerja sama dengan Si King Zhu? Lagi pula, dia tidak akan terbunuh. Selain itu, dia merasa sedikit menyukai Si King Zhu. Setelah berhubungan seks dengan Si, dia semakin menyukai Si. Bab 10, keluar dari istana bersama permaisuri. Pada akhirnya, Si King Zhu tampaknya dibujuk oleh Long Xiaoyuan. Setidaknya, dia tidak menolak untuk membacakan naskah peringatan untuk tahta. Sejak permaisurinya bergabung dengannya untuk menangani kenangan-kenangan yang membosankan itu, Long Xiaoyuan merasa suasananya cukup nyaman. Di kehidupan sebelumnya yang serba kekurangan, keluarganya hanya mengizinkannya membaca novel. Selain itu, ia dapat memilih apa yang ingin ia pelajari. Tentu saja, keluarganya meminta guru keluarga untuk mengajarinya. Lagi pula, keluarganya kaya. Oleh karena itu ia pandai mengoleksi buku-buku sejarah dan menghafal berbagai hal, tetapi tidak menunjukkan bahwa ia suka menangani tugu peringatan tersebut. Oleh karena itu, ia merasa sangat senang bila ada orang yang menawan menemaninya. Yang lebih penting lagi, dia bisa menjadi pemalas. Setelah dia menjadi malas, dia menyerahkan kenangannya kepada Si yang menanganinya dengan cepat dan mendapat ulasan yang luar biasa.
Cukup mengejutkan, si Qingzu mampu menemukan fokus di antara omong kosong itu dan menceritakannya kepada Long. Wow, kemampuannya sangat mengagumkan. Dia benar-benar orang kuno dalam nama dan faktanya. Di bawah pengawasan permaisurinya, Long menyelesaikan upacara peringatan itu pada sore hari itu. Betapa cepatnya. Melihat masih pagi, dia bersemangat untuk bergerak. Setelah meliriknya, si Qingzu bertanya, "Yang Mulia, ada apa?" Dia menatap Si dengan matanya yang cerah. Si berhenti sejenak dan bertanya sambil tersenyum, "Yang Mulia." Dia segera berkata, "Qingzu, ini masih pagi, jadi mari kita keluar dari istana kekaisaran." Si tercengang sejenak dengan pupil matanya yang menyusut tak terlihat dan berkata ringan setelah beberapa saat, "Yang Mulia, apakah Anda tidak lupa bahwa selir kekaisaran tidak bisa keluar istana secara pribadi? Bagaimana kau bisa keluar sendirian jika kau bersamaku?" Tanyanya dengan heran. Si tertegun sejenak dan menatapnya dengan ragu. "Yang Mulia, maukah Anda pergi keluar bersamaku?" "Ya, aku baru saja mengatakannya," katanya. Setelah berjalan mendekat dan memegang tangan Si, dia melanjutkan, "Qingzu, ayo bersiap." Tubuh Si sedikit bergetar. Sudah berapa lama sejak terakhir kali dia keluar? Rasanya seperti itu terjadi di kehidupan sebelumnya. Si berkata lembut sambil memejamkan matanya, "Baiklah." Sekalipun itu mimpi atau ada jebakan yang menunggunya untuk dimasuki, dia tetap ingin keluar dari istana itu bagaimanapun caranya. Oleh karena itu, dengan mengenakan pakaian kasual, Long Xiaoyuan dan Si Qingzu muncul di luar istana. Dipimpin oleh kepala Kasim Zhou Qing, mereka juga diikuti oleh lebih dari 5 penjaga bayangan yang tidak terlihat oleh Long. Kaisar asli juga memiliki pelindung bayangan. Namun, ketika Si Qingzu memutuskan untuk membunuhnya, sebagian besar pelindung tersebut sebenarnya telah bersumpah setia kepada Si. Masih ada 3 bulan sebelum Si membunuhnya, jadi setengah dari penjaga pasti sudah berjanji setia kepada Si. Novel tidak menguraikan penjaga bayangan tersebut secara rinci kecuali 3 orang. Pemimpin Shadow Guardians sangat setia kepada Kaisar asli dan karenanya dibunuh oleh Si. Asisten pemimpin mengalihkan kesetiaannya kepada Si. Siapa namanya? Oh, dia dipanggil Ying Qiu. Pemimpin Shadow Guardians yang sangat setia kepada Kaisar disebut Ying Feng. Si juga menghormati kesetiaan dan kemampuannya dan dengan demikian membunuhnya dengan cepat, membuatnya tidak menderita. 3 Shadow Guardian disebutkan dalam novel tersebut. Yang terakhir adalah Ying Zhou, seorang kepala pelatih berusia 60 tahun yang bertugas melatih Shadow Guardian. Ketika Si Qingzu naik tahta, dia mengundurkan diri. Si berterima kasih atas kontribusinya dalam melatih Shadow Guardian, jadi Si membiarkannya pergi alih-alih membunuhnya. Namun Si memintanya untuk hidup dengan identitasnya yang dirahasiakan dan tidak pernah muncul di ibu kota kekaisaran. Kali ini, Ying Qiu, yang setia kepada Si, juga mengikuti mereka. Namun, Long Xiaoyuan tidak mempedulikannya. Selanjutnya bab 11, Qingzu, Anda dapat kembali ke rumah untuk melihat-lihat.